Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arsy-Arudin Maulid. Dalam kesempatan ini, saya lagi menjalankan tugas untuk memenuhi tugas media pembelajaran dan LKPD PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Apa saja materi yang akan saya sampaikan dalam aliran-aliran ilmu kalam? Di antaranya definisi tentang ilmu kalam, sejarah singkat tentang ilmu kalam, dan yang ketiga tujuan dan manfaat belajar ilmu kalam. Yang terakhir aliran-aliran dalam ilmu kalam. Selanjutnya kita bahas tentang yang pertama adalah tentang definisi ilmu kalam. Apakah ilmu kalam itu? Di sini dijelaskan salah satunya ilmu kalam membahas tentang ilmu merupakan salah satu yang membahas tentang dasar-dasar agama Islam. Yang kedua, ilmu kalam adalah membicarakan masalah akidah Islam dengan menggunakan dalil naqli maupun dalil aqli. Yang selanjutnya ilmu kalam ada berbagai macam pendapat, di antaranya pendapat-pendapat para ulama. Salah satunya ulama menjelaskan yaitu Al-Farabi. Al-Farabi memberikan pandangan tersendiri. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Selanjutnya masih ulama juga menurut pandangan ulama yaitu ilmu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menceritakan atau membahas tentang ilmu kalam adalah ilmu yang berpijak pada rukun iman dan harus dibuktikan dengan cara rasional. Selanjutnya masih menurut ulama juga Syekh Muhammad punya pendapat juga pandangan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah serta sifatnya. Itu menurut Syekh Muhammad. Dan yang selanjutnya menurut Mustafa Abdul Razik. Mustafa Abdul Razik sendiri ini punya pandangan, juga punya pendapat bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah seseorang yang berasal dari argumen-argumen yang rasional. Setelah membahas tentang beberapa pandangan dari para ulama, kita akan membahas tentang sejarah singkat tentang ilmu kalam. Apa saja sejarah singkatnya dan kenapa bisa terwujud atau terjadinya ilmu kalam? Salah satunya berawal sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu di saat Nabi Muhammad SAW wafat, maka disitulah lahirlah ilmu kalam. Yang kedua, lahirnya ilmu kalam atau sejarah singkat ilmu kalam. Adanya ilmu kalam adalah adanya persoalan itu diatasi oleh sahabat-sahabat Nabi, yang mana sahabat-sahabat Nabi diantaranya Sayyid Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, juga Umar bin Khattab. Yang selanjutnya nomor 3 masih membicarakan tentang sejarah singkat ilmu kalam. Ali bin Abi Thalib sebagai calon terkuat terpilih sebagai khalifah yang keempat, tetapi ia segera mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin pula menjadi khalifah. Intinya lahirnya ilmu kalam ini menurut pandangan nomor 3 ini adalah yang sebenarnya Ali bin Abi Thalib yang harus menggantikan khalifah setelah Nabi ini. Tapi banyak juga yang ingin menjadi khalifah, maka disitulah bertentangan dengan pandangan bahwa Ali bin Abi Thalib harus menjadi khalifah. Intinya di sini banyak yang ingin jadi khalifah juga. Yang selanjutnya nomor 4 masih membicarakan tentang sejarah singkat awal muasalnya ilmu kalam adalah tantangan kedua datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang juga ingin menjadi khalifah dan menuntut kepada ahli supaya menghukum pembunuh.
menuntut kepada Ali supaya menghukum pembunuh Utsman. Demikian mungkin penjelasan tentang sejarah singkat tentang ilmu kalam. Yang selanjutnya, apa sih sebenarnya tujuan dan manfaat mempelajari ilmu kalam? Kita bahas yang pertama, tujuan mempelajari ilmu kalam. Ada beberapa poin tujuan untuk mempelajari ilmu kalam, yaitu satu, mewujudkan manusia agar selalu mempunyai akhlak yang mulia. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam berpikir, memahami serta mengajarkan kepada para murid tentang ilmu kalam. Dan yang ketiga, menumbuhkan akidah melalui pengetahuan kepada masyarakat. Selanjutnya, setelah membahas tentang tujuan belajar ilmu kalam, kita membahas tentang manfaat mempelajari ilmu kalam. Apa saja yang akan didapat dari mempelajari ilmu kalam? Manfaatnya satu, bisa mengamalkan amalan secara konsisten. Dan yang kedua, tidak mudah melenceng dari ajaran agama. Dan yang ketiga, bisa memperkuat dasar agama Islam. Mungkin itulah penjelasan tentang tujuan dan manfaat mempelajari ilmu kalam. Dan seterusnya kita akan membahas tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Ada apa aja aliran-aliran dalam ilmu kalam? Salah satunya adalah Khawarij. Aliran Khawarij ini punya pandangan atau punya pendapat aliran atau yang bisa dikatakan aliran yang keluar dari barisan Ali. Maksudnya, kenapa dikatakan aliran yang keluar dari barisan Ali? Dalam maksudnya, aliran Ali kelompok ini tidak menyetujui atau tidak merestui Ali menjadi menjadi khalifah. Karena apa? Dianggap Ali sebagai orang yang murtad. Yang selanjutnya, sekarang kita akan membahas tentang Murji'ah. Aliran Murji'ah ini punya penganut yang tidak mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa. Maksudnya, bagi golongan Murji'ah ini, orang yang melakukan berdosa besar sekalipun sampai mati pun tidak bisa dikatakan kafir. Hanya Allah lah yang punya pandangan mengkafirkan seseorang. Intinya, nantilah yang akan mengkafirkan atau di akhirat nanti yang akan menjadikan pertanggungjawabannya. Itu pandangan Murji'ah. Selanjutnya, Qadariyah. Dalam aliran Qadariyah punya pandangan atau punya penjelasan penganut yang memberikan kebebasan dalam perbuatannya. Artinya, setiap individu seseorang punya kebebasan untuk melakukan apa saja, tidak dibatasi oleh aturan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas tentang Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah sebuah sekte. Mu'tazilah adalah sebuah sekte yang mulai berkembang di awal abad kedua Hijriah. Sekte ini diajarkan oleh Wasil bin Atha, seorang murid Al-Hasan Al-Basri yang memilih untuk menyimpang dari ajaran guru-gurunya. Di kemudian hari, sekte yang ia dirikan dijuluki dengan sekte Mu'tazilah yang diambil dari lafaz i'tazal, artinya menyendiri atau menyimpang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini punya pandangan atau punya pendapat bahwa golongan tersebut adalah penganut sunnah, i'tikad Nabi dan para sahabat beliau. Atau bisa diartikan secara luas, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah komunitas atau sekelompok orang-orang yang selalu berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, baik secara aspek akidah, agama,
amal-amal lahiriah ataupun akhlak hati. Yang selanjutnya kita bahas tentang Syiah. Aliran Syiah ini secara singkat bisa diartikan sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib. Sebutan untuk aliran dalam ilmu kalam yang menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib. Secara etimologis, Syiah berasal dari bahasa Arab yang berarti pembela atau pengikut seseorang. Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Syiah telah kita lalui. Kita sekarang masuk ke penjelasan tentang Jabariyah. Jabariyah sebuah aliran dalam ilmu kalam yang membahas tentang perbuatan manusia ditentukan sejak semula oleh qada dan qadarnya Tuhan. Itu pandangan Jabariyah. Intinya Qadariyah ini memiliki kehendak. Setiap manusia memiliki kehendak atau kebebasan untuk menentukan hidup atau menentukan kehidupan dirinya sendiri tanpa ada campur tangan atau tanpa ada campur urusan dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Secara tepatnya, pemikiran aliran Qadariyah adalah manusia bebas memiliki kehendak atau bebas melakukan apa saja sesuai keinginannya. Yang selanjutnya adalah Salafiyah. Salafiyah ini salah satu aliran dalam ilmu kalam yang berarti orang-orang mengikuti orang terdahulu semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah penjelasan tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam, kita bahas masuk ke aliran ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam tadi sudah saya sampaikan, sudah saya bahas. Ada beberapa poin, ada 2 poin tadi sampaikan. Masih membahas tentang aliran ilmu kalam. Pengertiannya, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang yakin. Ilmu kalam disebut juga ilmu yang membahas soal-soal keimanan. Yang selanjutnya, latar belakang terjadi atau lahirnya ilmu kalam dan ajaran-ajaran ilmu kalam juga merupakan dan tokoh-tokoh ilmu kalam. Di lain kesempatan mungkin kita bisa berjumpa kembali dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sekian, saya Aar Syahrudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.